pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait kesempurnaan tauhid dan keimanan dan serta akidah seorang hamba, itu tergantung tingkat kesyukuran dan penisbatan nikmat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tinggi dalam bersyukur dan dalam menisbatkan nikmat kepada Allah, semakin hal tersebut melambangkan dan menandakan kesempurnaan tauhid seorang hamba kepada Allah. Dan kita sepakat bahwasanya orang yang paling sempurna keimanan dan tauhidnya kepada Allah adalah para nabi. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang keimanan dan tauhid mereka kepada Allah begitu baik dan sempurna. Ini salah satunya, sebabnya adalah mereka senantiasa menisbatkan apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan bentuk syukur tadi terucap oleh lisan, ya, sehingga apapun dari kebaikan yang mereka dapatkan, dari nikmat yang mereka dapatkan, mereka menisbatkan dan mereka menafikan adanya campur tangan yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul dalam Al-Qur'an karena tingkat syukur mereka yang begitu tinggi. Ya, tingkat penisbatan nikmat kepada Allah begitu mantap sehingga membuat tauhid mereka menjadi sempurna. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi. Dalam surah An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam Abul Anbiya, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang nabi yang taat dan tunduk kepada Allah, yang lurus agamanya, walam yaku minal musyrikin, dan dia sedikit pun tidaklah menjadi orang yang musyrik. Apa yang membuat dia tersebut menjadi seorang hamba yang tunduk dan terbebas dari perbuatan syirik? Allah menafikan walam yakum minal musyrikin, dan sedikit pun tidak ada kesyirikan pada Nabi Ibrahim. Allah nafikan kesyirikan tersebut. Apa sebabnya? Apa yang menjadikan dia sebagai hamba yang tunduk, yang terbebas dari kesyirikan, yang terbebas dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat 121, syakiran li an'umihi. Karena dia adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa hanya menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terjadi di tempat kita sekarang ini atau di zaman kita sekarang ini sering kita keceplosan, sering kita tidak menyadari akan apa yang kita ucapkan, bahaya ucapan yang kita ucapkan. Ya, betapa sering kita mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari, kalaulah bukan karena supir kita yang hebat, mati kita semua. Ya, dia hanya menisbatkan keselamatan yang dia dapatkan di jalan raya, mereka selamat sampai tujuan, dia hanya menisbatkan kepada supir. Dia lupa bahwasanya ini merupakan anugerah, ini merupakan penjagaan, ini merupakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contohnya. Sering kita mengucapkan begitu dengan kadang-kadang tanpa rasa malu kepada Allah, tanpa ada sedikit pun rasa segan kepada Allah. Sering terucap dari kita, kalaulah bukan karena dokter itu tadi, yang dia hebat, yang ilmunya banyak, bla 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 bla, anakku enggak akan selamat. La ilaha illallah. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya.
begitu banyak karunia Allah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, karunia dan nikmat tersebut dia nisbatkan kepada selain Allah. Kalaulah bukan karena dokter yang hebat dan handal dan cekatan, mungkin anak saya tidak selamat. Ini bentuk penisbatan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dan Rasul adalah sebagaimana kita katakan tadi, salah satu yang menyebabkan tingkat keimanan dan tauhid mereka sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, manusia yang lainnya, adalah karena tingkat syukur dan menisbatkan nikmat mereka kepada Allah mereka sangat tinggi sekali. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan sifat Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang banyak bersyukur, yang banyak berterima kasih, senantiasa menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya kewajiban kita terhadap nikmat Allah tersebut ada 3. Kewajiban kita terhadap nikmat yang Allah berikan ada 3. Yang pertama adalah an yashkura ni'amallaha bilisanihi. Hendaklah dia tersebut mensyukuri nikmat Allah dengan lisannya. Fayalhaju bilhamdi wathana, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau mendapatkan suatu karunia, ketika beliau mendapatkan suatu yang dia cintai, suatu kebaikan baik dunia dan akhirat, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak menisbatkan itu kepada diri sendiri. Ya, ketika didapatkan kemenangan dalam perperangan, ya, Rasulullah tidak mengatakan ini karena kehebatanku dan karena kehebatan para sahabatku, tidak. Apa yang beliau ucapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan suatu yang beliau cintai, ya, yang beliau ucapkan adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, ya, yang dengan nikmatnya lah semua kebaikan itu menjadi sempurna. Lihat ya bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau menyuruh kita agar ketika nikmat kita dapatkan, kebaikan dunia dan akhirat kita dapatkan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji dengan lisan kita, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbatkan, sandarkan ini semuanya hadza min fadli rabbi. Ini merupakan anugerah dan karunia Rabbku. Liyabluwani aashkur an akfur. Agar Allah menguji saya, apakah saya tersebut menjadi seorang hamba yang bersyukur atau menjadi seorang hamba yang kufur terhadap nikmat Allah. Maka harus kita ucapkan. Kadang-kadang ketika seorang ketika dia lulus dalam suatu ujian yang sangat berat dalam kehidupannya, dengan pungah dan sombong dia mengatakan, saya hebat, saya kuat, alhamdulillah saya kuat dalam menghadapi ujian ini. Dia lupa bahwasanya kekuatannya itu semua datangnya dari Allah. Kalau seandainya Allah mencabut atau menghilangkan kekuatan tadi, maka dia menjadi seorang hamba yang lemah, yang tidak sedikit pun
sanggup untuk melakukan apa-apa. Maka jangan kita sombong. Nisbatkan selalu, sandarkan selalu kehebatan kita. Jangan ya terlalu kita membanggakan, membusungkan dada ya bahwasanya ini perbuatanku, ini ya injazat ini apa yang saya lakukan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kerasku, ya merupakan hasil tetesan keringat dan banting tulangku. Na'udzubillah. Dia tidak ada sedikit pun menisbatkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengindikasikan lemahnya keimanan dan lemahnya tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, ya, salah satu karakter orang-orang kafir Quraisy itu ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Mereka tahu ini nikmat, akan tetapi mereka ingkar, mereka nisbatkan kepada selain Allah karena mereka ya memiliki keimanan yang sangat ya, bahkan keimanan mereka sedikit pun tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita senantiasa mengucapkan dan menisbatkan dan menyandarkan nikmat tadi hanya kepada Allah yang memberikan nikmat itu kepada kita. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang akan lewat ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah. Di dalam bab ini mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari Qarun yang merupakan salah satu hamba Allah yang sombong atas nikmat dan tidak menisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sendiri mengabdikan perkataan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Mudah-mudahan kita tidak seperti Qarun, mudah-mudahan kita seperti mengikuti jejak-jejak para nabi dan rasul yang selamat dengan nikmat seperti ini, kesyukuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.